kekhawatiran dan ketakutan. Video ini menyampaikan tentang kekhawatiran dan ketakutan pada Majjhima Nikaya 4, Bayabherava Sutta. Penyampaiannya dipermudah menjadi sedikit singkat namun tidak mengurangi arti. Bayabherava Sutta menceritakan mengenai seorang Brahmana bernama Janusoni yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sang Buddha ketika Sang Buddha sedang menetap di Savatthi di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Jawaban-jawaban dan penjelasan Sang Buddha dalam sutta tersebut adalah sebagai berikut. Begitulah, Brahmana, begitulah. Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan padaku, mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka, dan mereka mengikuti teladanku. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan, keterasingan adalah sulit dilatih, dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir hutan pasti akan merampas pikiran seorang beku, jika ia tidak memiliki konsentrasi. Para petapa atau Brahmana yang tidak murni dalam ucapan, tidak murni dalam pikiran, tidak murni dalam penghidupan, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka. Para petapa dan Brahmana yang baik itu memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba. Aku memiliki perbuatan jasmani dan penghidupan yang murni. Aku datang sebagai satu di antara para mulia dengan penghidupan yang murni. Melihat kemurnian penghidupan, kemurnian perbuatan jasmani, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Para petapa atau Brahmana tamak dan penuh nafsu, memiliki pikiran bermusuhan dan kehendak membenci, dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan, dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang, bimbang dan ragu, memuji diri sendiri dan menghina orang lain, tunduk pada ketakutan dan teror, menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyhuran, malas dan kurang gigih, tanpa perhatian dan tidak waspada, tidak terkonsentrasi dan pikirannya mengembara. Aku tidak tamak, aku memiliki pikiran cinta kasih, aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan. Aku memiliki pikiran yang tenang. Aku telah melampaui keraguan. Aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Aku bebas dari kegentaran. Aku memiliki sedikit keinginan. Aku bersemangat. Aku kokoh dalam perhatian. Aku memiliki konsentrasi. Para petapa atau Brahmana tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara terpencil di dalam hutan. Karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan Brahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan kebijaksanaan, tidak sebagai seorang pengucap omong kosong. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam Dwi Minggu. Pada malam-malam yang sangat baik itu aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon.
Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul, atau seekor burung merak akan mematahkan dahan, atau angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Sewaktu aku berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Terdapat, Brahmana, beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari. Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Sebenarnya, jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih terhadap dunia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu, pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Aku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan, dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga, yang sehubungan dengannya para mulia mengatakan, ia memiliki kediaman yang menyenangkan yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan mengingat kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran,
50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran. Banyak kapal penyusutan dunia, banyak kapal pengembangan dunia. Banyak kapal penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana. Aku muncul kembali di tempat lain, dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana. Aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya aku mengingat banyak kehidupan lampau. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul, kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa, yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di dalam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini, yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia. Aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul, kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Ini adalah asal mula penderitaan. Ini adalah lenyapnya penderitaan. Ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah noda-noda. Ini adalah asal mula noda-noda. Ini adalah lenyapnya noda-noda. Ini adalah jalan menuju lenyapnya noda-noda. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian,
Pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi makhluk apapun. Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Sekarang, Brahmana, engkau mungkin berpikir, mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian, dan delusi bahkan sampai hari ini. Sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat dua manfaat, maka aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini, dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang. Dalam suta ini akhirnya Brahmana Janusoni mengatakan demikian. Tentu saja. Adalah karena Guru Gotama adalah seorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang. Menakjubkan, Guru Gotama. Menakjubkan, Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangha para beku. Sejak hari ini sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang pengikut awam yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku. Demikianlah video ini yang menyampaikan Bayabherava Sutta dalam Majjhima Nikaya 4 yang bertujuan agar lebih mudah dipahami. Kepada Anda yang menonton video ini diucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video lain di channel di YouTube. Semoga Anda sehat, panjang umur, berbahagia, banyak rejeki, gemar berbuat kebajikan, dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang tentram dan damai.